Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diari PKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rizkinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang ada bukti stroke pencairan dana bantuan PKH sebesar Rp975.000. Apakah itu merupakan pencairan dana bantuan PKH tahap 4 tahun 2022? Kemudian di video kali ini saya juga akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua terkait dengan siap-siap ada 4 jenis pengecekan di rumah sahabat YouTube semua. Ini dia jadwalnya. Nah, kira-kira 4 jenis pengecekan kondisi rumah ini apa saja? Simak video ini hingga akhir, jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diari PKH, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru di channel Diari PKH ini. Dan silahkan di-share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya tentang ada bukti stroke pencairan dana bantuan PKH sebesar Rp975.000. Apakah itu merupakan bukti stroke pencairan dana bantuan PKH tahap 4 tahun 2022? Kemudian di video kali ini saya juga akan menginformasikan terkait dengan siap-siap ada 4 jenis pengecekan kondisi rumah. Ini dia jadwalnya. Nah, sahabat YouTube, langsung saja informasi yang pertama terkait dengan ada bukti stroke pencairan dana bantuan PKH sebesar Rp975.000. Jadi di beberapa hari yang lalu ini ada yang memposting di grup media sosial Facebook ya, sahabat YouTube, seputar informasi bantuan sosial tentunya. Di situ mengatakan bahwasanya pencairan dana bantuan PKH tahap 4 sudah cair dan menampilkan bukti stroke sebesar Rp975.000. Nah, banyak yang bertanya-tanya apakah itu pencairan dana bantuan PKH tahap 4 atau justru pencairan bantuan PKH tahap sebelumnya yang masih belum terambil. Nah, sahabat YouTube, di sini perlu saya pastikan bahwasanya hingga video ini kita publikasikan masih belum ada surat secara resmi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia yang mengatakan bahwasanya pencairan dana bantuan PKH tahap 4 ini sudah turun. Kemudian juga masih belum ada data bayar ataupun SP2D yang turun dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Dan kita selaku pendamping sosial PKH juga masih belum menerima data bayar terkait dengan pencairan dana bantuan PKH tahap 4 tahun 2022. Sehingga di sini bisa saya pastikan postingan grup ya sahabat YouTube terkait dengan adanya stroke pencairan dana bantuan PKH tersebut itu adalah pencairan dana bantuan PKH tahap yang sebelumnya. Kemungkinan adalah tahap yang ketiga yang memang oleh keluarga penerima manfaat ini baru diambil ya sahabat YouTube, setelah ada proses pengecekan rekonsiliasi yang dilakukan oleh pendamping sosial PKH-nya masing-masing sahabat YouTube. Nah, di situ nominalnya tertera adalah Rp975.000. Dimungkinkan keluarga penerima manfaat tersebut memiliki 2 komponen. Komponen yang pertama adalah komponen kesejahteraan sosial untuk kategori lansia usia 60 tahun ke atas 1 orang. Ini bantuannya adalah Rp600.000. Kemudian komponen berikutnya adalah komponen pendidikan untuk kategori anak sekolah SMP sederajat, di mana nominal bantuannya adalah Rp375.000. Sehingga total bantuan yang diterima adalah Rp975.000 ya sahabat YouTube. Tentu banyak sekali yang bertanya-tanya kapan pencairan dana bantuan PKH tahap 4 tahun 2022 dilakukan. Harap bersabar, ditunggu dengan doa tentunya ya sahabat YouTube. Karena untuk alokasi pencairan dana bantuan PKH tahap 4 Oktober, November, Desember ini prediksi kita akan mulai disalurkan pada bulan November. Namun kalau seandainya sebelum bulan November ini sudah disalurkan, tentu kita mengucap syukur alhamdulillah ya sahabat YouTube.
Nah, sahabat YouTube, kemudian informasi yang berikutnya terkait dengan siap-siap para warga masyarakat termasuk keluarga penerima manfaat bantuan sosial, bahwasannya di rumah sahabat YouTube semua nanti akan kedatangan tamu. Nah, tamu ini tujuannya adalah untuk mengecek kondisi sahabat YouTube semua ya. Jadi ada 4 jenis pengecekan kondisi sahabat YouTube semua. Nah, langsung saja. Yang pertama ini terkait dengan survei kemiskinan melalui aplikasi Six Mobile Kementerian Sosial Republik Indonesia yang dilakukan oleh para pendamping sosial PKH dan juga TKSK. Dan ini dilakukan jadwalnya hingga tanggal 31 Oktober tahun 2022 besok ya sahabat YouTube. Nah, kemungkinan besar survei kemiskinan ini dilakukan untuk meng-cross-check ulang ya nama-nama warga yang terdaftar di dalam data terpadu kesejahteraan sosial yang terindikasi mampu. Apakah memang benar-benar mampu atau memang masih layak untuk tercatat di dalam data kemiskinan ya sahabat YouTube. Nah, setelah kita cross-check memang didapati banyak sekali warga ini yang sudah mampu dari segi ekonominya dan sudah tidak layak masuk ataupun tercatat di dalam data kemiskinan. Kemungkinan besar efeknya nanti ketika yang bersangkutan sudah tidak layak sebagai orang miskin atau sudah tidak layak tercatat di dalam data DTKS atau data kemiskinan, maka oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia tentu mereka akan dikeluarkan dari data kemiskinan atau data DTKS ya sahabat itu. Kemudian pengecekan yang kedua terkait dengan rekonsiliasi pencairan dana bantuan PKH tahap 3 tahun 2022. Tentu ini dilakukan oleh para pendamping sosial PKH-nya masing-masing, terkhusus bagi mereka yang masih belum mentransaksikan atau mengambil dana bantuan PKH untuk tahap 3 tahun 2022 ya sahabat YouTube. Jadwalnya rekonsiliasi untuk tingkat kabupaten ataupun kota ini terakhir kemarin tanggal 14 Oktober tahun 2022 ya sahabat YouTube. Jadi kemarin itu adalah terakhir untuk rekonsiliasi pencairan tahap 3 di tingkat kabupaten ataupun kota, dan kemarin saya pribadi sudah mengirim ke operator di tingkat dinas ya sahabat itu, yang nanti akan diteruskan ke tingkat provinsi paling lambat diterima pada tanggal 18 Oktober tahun 2022. Kemudian nanti paling lambat hasil rekonsiliasi ini dari provinsi diterima oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia paling lambat pada tanggal 20 Oktober tahun 2022 ya sahabat itu. Nah, kemudian pengecekan ketiga adalah registrasi sosial ekonomi atau Reksosek BPS ya. Ini dilakukan mulai dari tanggal 15 Oktober tahun 2022 sampai dengan 14 November tahun 2022. Oleh sebab itu, siapkan KK KTP mulai dari sekarang karena seluruh anggota keluarga di dalam keluarga sahabat YouTube semua akan didata oleh para petugas tentunya. Nah, hasil data Reksosek ini nanti kemungkinan besar akan dijadikan acuan ya, acuan dasar untuk menentukan program pembangunan negara Indonesia di tahap berikutnya ataupun di tahun anggaran berikutnya ya sahabat itu. Termasuk program-program perlindungan sosial yaitu program PKH, BPNT, KIS, PBI dan lain sebagainya. Kemudian pengecekan yang terakhir adalah proses geotagging dan foto rumah penerima bantuan BLT subsidi BBM sebanyak 20,65 juta KPM yang dilakukan hingga akhir bulan Desember tahun 2022. Tentu proses pengecekan geotagging foto rumah penerima BLT BBM ini dilakukan oleh petugas PT Pos Indonesia yang kemungkinan besar akan bekerja sama dengan para pendamping sosial di tingkat kabupaten ataupun kota ataupun di tingkat desa ataupun kelurahan ya sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, jadi itu ya 4 jenis pengecekan kondisi di rumah sahabat YouTube semua. Oleh sebab itu siap-siap mulai dari sekarang ya. Oke sahabat YouTube, itu informasi pada video kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video terbaru di hari PKH berikutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.